Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lutfia dari Bimba Angke yang magang di Bimba Jelambar Baru. Saya akan mempresentasikan hasil magang saya di hari kedua. Yang pertama ada apa pengertian individual system. Individual system merupakan metode yang mengharuskan motivator menjadikan siswa atau murid sebagai objek utamanya. Nomor kedua, mengapa pendekatan yang harus dilakukan dengan individual system? Karena dengan adanya individual system kita lebih paham terkait kemauan dan kemampuan anak. Nomor tiga, apa yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan individual system. Pembelajaran yang have fun learning, interaktif, karena kita mengetahui kemampuan, kemauan, dan kekurangan dari anak masing-masing. Nomor 4, di Bimda, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran dan guru dan murid. Yang pertama ada afektif, di mana kita melakukan suatu hal yang diiringi dengan otak seperti kita bernyanyi. Dan kedua ada kognitif, yang dimana kita melakukan sesuatu hal dengan otak seperti contoh membaca. Nah, ketiga ada psikomotik yang ada dua macam, halus dan kasar, dimana kalau halus itu biasanya menggunakan jari dengan cara kita mewarnai. Yang kasar biasanya kita menggunakan jari dan tangan seperti contoh menangkap. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classic system? Metode individual system itu menempatkan atau memfokuskan anak sebagai objek sehingga kita memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Sedangkan classic system itu menyamaratakan kemampuan dan kemauan anak sehingga kita tidak tahu nih apakah anak itu kesulitan atau tidak. Nomor 7, apa dampak yang diberikan jika pendekatan dilakukan dengan individual system? Seperti yang saya sudah sampaikan, dampak yang diberikan itu akan terjadinya pembelajaran fun learning dengan interaktif, bahkan menyenangkan. Karena apa? Kita tahu nih apa yang anak mau, kita tahu kemampuan anak sampai mana, kita tahu batasan mana yang kita tidak bisa berikan kepada anak. Nomor 8, apa dampak yang terjadi jika pendekatan dilakukan secara classic system? Anak tidak lebih fokus untuk belajar, anak tidak senang untuk belajar, anak terkesan terpaksa untuk belajar. Selanjutnya yang bagian B ada nomor 1, apa pengertian dari variation skill? Variation skill. Selanjutnya bagian B nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill merupakan pembelajaran yang berbeda-beda atau bagaimana cara kita memberikan pembelajaran dengan berbeda-beda. Nomor 2, bagaimana kegiatan belajar harus divariasikan, karena jika pembelajaran dilakukan tidak bervariasi mungkin anak akan cepat bosan karena untuk stimulus anak itu cepat sekali merendah gitu. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yakni pembelajaran yang menyenangkan, anak enjoy dalam belajar, terciptanya pembelajaran fun learning seperti itu. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar itu afeksif yang tadi saya sebutkan, yakni dengan pembelajaran menggunakan bisa dilakukan dengan hati, biasanya kita bernyanyi seperti itu. Dan ada kognitif, di mana kognitif itu kita menggunakan otak kita ketika belajar, di mana biasanya itu seperti membaca. Selanjutnya ada psikomotik yang dibagi 2, ada halus dan kasar. Untuk halus biasanya itu didominasi oleh penggunaan jari dengan cara menulis seperti itu, mewarnai. Ada yang kasar seperti contoh itu ketika kita menendang seperti itu. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Aspek kognitif itu sendiri merupakan aspek yang menggunakan otak. Biasanya kita menggunakan menghitung atau menebak bentuk, menyusun kata seperti itu. Nah, nomor 6, kegiatan apa yang termasuk pada aspek afektif? Itu biasanya kita bernyanyi, berdialog, bercerita gitu. Nomor 8, 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotik? Kalau untuk bagian aspek halusnya biasanya itu kita mewarnai, menulis, mengarang cerita. Kalau untuk yang kasarnya bisa kita menendang, menangkap seperti itu. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Biasanya dilakukan dengan pembelajaran yang dilakukan dengan sambil bermain, dengan bercerita, bernyanyi, dan diberikan reward dan selingan. Untuk tahap selanjutnya ada bagian C, bagian 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat, yakni sebab akibat yang diberikan ketika kita memberikan pembelajaran yang fun learning, anak pun akan sama memberikan sikap mereka ketika mereka senang belajar. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, itu hukum latihan. Jadi dengan adanya latihan kita memahami dulu nih apa yang kita kurangi gitu. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the low readiness?
hukum kesiapan. Jadi alangkah baiknya jika kita sebagai motivator harus mempersiapkan lebih dalam terkait pembelajaran yang akan kita lakukan, sehingga anak sudah siap juga untuk melakukan pembelajarannya. Seperti itu. Sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.